Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga apapun yang kalian kerjakan mendapatkan hasil yang baik ya. Kali ini pembahasan kita terkait informasi terbaru. Katanya Egy Sujana kabur ke luar negeri. Wah, panik kayaknya ya. Udah takut kali kayaknya. Kita lihat ya gimana kalian numpung membahasnya. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Kalian tahu berita terbaru? Egy Sujana lari ke luar negeri. Bukan lari itu, Bung, berobat. Iya. Menurut orang sana ya berobat, kalau menurutku lari itu. Pak Egy, ada rupanya uangmu ya? Iya. Ada lah uangnya, Bung. Makanya dia itu berobat ke luar negeri. Kalau enggak, paling kencangnya itu nabrakkan diri ke sepeda motor. Siapa itu ya? Kayak si Rizal Fadila. Iya. Oh, berarti Rizal Fadila itu gara-gara gak ada uang makanya menabrakkan diri ke sepeda motor. Kalau ada uangnya itu ikut-ikut aja itu berobat ke luar negeri. Iya juga ya. Aduh, ketua sama wakil sama aja, Bang. Iya. Ya. Sekarang ketua TPUA Egy Sujana lari, kabur ketika pemeriksaan. Wakil ketuanya juga kabur kemarin. Walaupun panggilan kedua harus datang dia, ya kan? Tapi intinya kan sama-sama takut. Aduh, sakit apa sih, Wak? Komplikasi ya? Komplikasi apa, Bung? Jantung. Komplikasi panu. Jantung itu komplikasinya paru-paru, ginjal, bukan panu. Ya gak tahu lah aku itu, ya kan, itu pemikirannya itu. Aku pun juga gak tahu kabarnya bagaimana, ya kan. Aduh, ya luar biasa memang. Inilah generasi-generasi pemberani. Lawan katanya pengecut. Iya. Iyalah kalau di depan media massa kau itu ngomongnya kita lawan. Kita harus seret. Apapun yang terjadi harus kita pencarakan. Ngomongmu itu, muncungmu itu nomor satu, ya kan? Biasalah. Inilah yang dinamakan mulut serigala, mental kecoa. Pas sekali lah. Iya, pas ya. Sekali, ya kan? Tapi sebetulnya bukan, Bung. Ini faktor umurnya, Bung. Kenapa rupanya? Trauma dia. Karena pernah itu dia masuk penjara, Bung. Oh, nggak mau terulang dia. Pernah diceritakan sama teman-temannya waktu di podcast. Aku pernah masuk penjara loh. Iya. Ruangannya 1 kali 3 meter. Lu kira enak masuk penjara? Gue udah ngerasain, bro. Itu kalau udah malam tikus keluar semua itu. Ya kan? Siapa si Roy Suryo diam aja dia, karena dia juga udah punya pengalaman, ya kan? Yang nggak membayangkan itu si Tiba sama si Rismon. Bingung dia tuh. Mak, jadi juga rumahnya dalam penjara ini ya kan? Tapi cemana mau dibilang? Maju terus kan begitu. Kalian kiranya pemberani, kemarin berapa kali ini bikin statement, ya? Kemarin berapa kali ini bikin pernyataan, ya? Mengatakan bahwasanya begini, loh, saya itu kan advokat. Advokat itu kan punya imunitas. Iya. Kenapa? Mana bisa advokat itu dipidana atau diperdata? Wah, enak kali. Buktinya kemarin kau masuk juga ya penjara. Mananya imunitasmu? Itu yang dinamakan dengan equal before the law. Semua sama di mata hukum. Kalau memang betul kau melakukan kejahatan, ya kan? Coba lihat dulu itu, siapa namanya? Marcella Santoso, ya. Kasus suap terhadap hakim kemarin itu mengenai kasus korupsi timah atau CPO, ya, yang ditangkap dia sama pengacara satu lagi si botak-botak itu, siapa namanya? Si Ari Ginanjar.
bisanya ditangkap itu kalau memang memenuhi unsur ikut melakukan tindakan pidana. Karena dia bukan hanya dalam rangka membela klien, tapi dia melakukan tindak kejahatan. Apa itu? Menyuap hakim. Nah, kau begitu juga. Kalau misalnya, ya, kalau misalnya Terbukti tuduhan yang bersalah, dituduhkan ya. kepadamu itu pencemaran nama baik dan juga fitnah, kau masuk. Betul. Karena dia ikut Nggak ada ngomong. ceritanya kalian bisa lepas. Mau kau pengacara, mau si Kurnia juga pengacara, mau juga si Kosinudis pengacara. Banyak kali pengacara tempat orang ini. Iya, tapi semua mulutnya juga menebarkan kebencian, menebarkan juga hasutan. Kan begitu. Kalau delik umum, perkara hasutan, kalian kena satu-satu. Apalagi si Kosinudin itu, yang ada nanti kalian bilang aku apalagi body shaming. Body shaming, ya. Serba Soalnya salah. kan banyak di tempat orang itu pengacara, penandanya cuma tompelnya itu aja. Pembedanya. Pembeda. Jadi kalau misalnya kalian nggak kenal sama Kosinudin, kan aku udah bisa. Kalau misalnya yang ada tompelnya, Iya. udah tahu kalian, oh itu Kosinudin gitu. Iya kan? Nah, ya ini pun juga manusia yang satu ini, ya sekarang itu mereka sudah mulai framing, ya bagaimana pengadilan tidak bisa dipercaya, bagaimana kepolisian tidak bisa dipercaya, bagaimana pemerintahan tidak bisa dipercaya. Ini framing mereka yang sedang mereka mainkan supaya apa? Ketika polisi atau penegak hukum menindak mereka ini satu persatu, maka ya framing yang sudah mereka lemparkan kepada masyarakat, nah itu yang membentuk mindset di tengah-tengah publik. Bahwasanya betul mereka sedang dikriminalisasi, mereka itu sedang dipolitisasi, mereka itu sedang dieksploitasi, dan mereka itu sedang direproduksi. Apa yang kau bilang itu? Yang penting ada sinya. Inilah kalau kebanyakan minum vitamin vikinisasi. Itu dia. Ya coba bayangkan kalian berobat luar negeri. Kemarin-kemarin di dalam negeri. Itu beberapa waktu yang lalu itu di rumah sakit Siloam. Sebentar dulu. Ini koreksi aku kalau salah ya. Koreksi kalau salah ya. Nggak tahu aku betul atau tidak yang namanya Egy Sujana berobat ke rumah sakit Siloam. Ya, sementara orang ini ya seringkali mengeluarkan kata-kata rasis, seringkali mengeluarkan pernyataan-pernyataan rasis yang menganggap bahwasanya agama tertentu lebih tinggi derajatnya, bahkan lebih benar, dan selalu mengatakan mayoritas. Kan begitu. Ini udah stempelnya ini memang betul ke arah situ. Tapi masa dia mau masuk ke rumah sakit Kristen? Rumah sakit Siloam itu kan rumah sakit Kristen itu. Ujung-ujungnya apa? Begitu udah nggak ada lagi harapan, pergi dia ke rumah sakit Kristen. Nggak boleh begitu. Makanya kita sesama umat beragama di tengah-tengah bangsa yang majemuk, ya beda agama, beda suku, beda golongan, beda tingkat pendidikan, beda tingkat perekonomian, ya kita itu sama di mata Tuhan. Dan oleh karena itu, karena Tuhan menganggap kita semua sama di matanya, harusnya kita juga beranggapan bahwasanya sesama kita itu harus bisa kita hormati, hargai. Itu loh, bicara kepercayaan, keyakinan, itu hubunganmu dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan yang maha kuasa. Hubunganmu dengan Tuhan Yesus, hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tergantung ya, kalau kau baik ya kan, dan juga kau bisa menjaga keimananmu, maka kebahagiaan di bumi dan juga kebahagiaan di surga akan menjadi milikmu, kan begitu. Kau lagi ceramah, Pung. Pung, nanti besok Pung kau lah diundang ceramah ya, nggak usah lagi Gus Miftah ya. Soalnya kami dengar kemarin Ade Armando mengatakan kalau Gus Miftah diundang segini, 1,5 jamnya itu sekian juta. Ade Armando yang bilang, Mama Dede sekian juta.
Kalau kau kira-kira berapa, Pung? Kalau misalnya bisanya cuma uang makan sama ongkos saja, kau lah diundang nanti ceramah, Pung. Karena aku kalau berbicara toleransi aku keras. Aku tidak akan pernah membiarkan intoleransi itu bisa hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia. Karena apa? Aku sendiri pernah merasakan sikap intoleransi di dalam kehidupanku. Aku mau ngontrak rumah biar tahu kalian. Ditanya dulu, jenengan iki agamane opo? Ya aku agamanya ini, aku bilang begitu. Oh nggak bisa. Di sini itu cuma agama ini. Sekali, ya kan? Beberapa tahun berikutnya, ya aku tanya lagi, kembali lagi, ya kan? Padahal bisa dikatakan, ya ini kayaknya heterogen gitu masyarakatnya gitu. Pergi lagi aku tanya, ya kan? Gimana Bu? Minta tolong, aku mau ngontrak rumah di sini. Ditanya lagi, kamu ini agamanya apa? Saya agamanya ini Bu. Oh maaf ya, ini hanya untuk agama ini. Kemarin aku pernah biar tahu kalian, beberapa waktu yang lalu aku mau beli tanah. Beli tanah biar tahu kalian. Ku DP, ya kan, ku kasih panjar dulu. Ya kan, ku kasih panjar dulu dengan sejumlah uang. Jadi ketika aku mau lunasi, tiba-tiba nggak tahu entah kenapa tergerak lah aku kepengen ke RT dan RW-nya. Ya kan? Hingga aku ke sana biar tahu kalian apa kata mereka. Maaf Bapak, maaf Ibu, bukannya kami melarang, tapi warga-warga di sini kayaknya kurang terima kalau ada agama tertentu masuk ke lingkungan sini. Oh mantap kali kalian ya, mau ku viralkan kalian ya, pikirku begitu. Ya kan, tapi kurekam itu. Dan rekamannya itu aku kasih kepada penjual tanah itu, aku bilang, aku nggak jadi beli tanah di sini. Masih ada rekamannya sama aku biar tahu kalian. Nggak jadi aku beli tanah di sini. Kenapa Bang? Ternyata lingkungan kalian itu lingkungan rasis, aku bilang begitu. Aku paling nggak suka rasis, aku bilang. Tapi kayak mana ini Bang, DP-nya ini Bang? Nggak bisa lah kembali. Kata, aku nggak peduli DP-ku mau kembali atau tidak. Yang penting aku tidak suka yang namanya lingkungan itu sudah rasis. Biar tahu kalian sampai sekarang ya, DP-nya itu, ya uang panjarnya itu sampai sekarang nggak ada kuambil, nggak ada kuambil. Sebetulnya aku sekarang lagi butuh uang, ya kan, tapi nggak ada kuambil, gitu loh. Ya karena lingkungan yang rasis tadi. Ya jadi ini manusia Egy Sujana ini jujur saja gue bilang, nggak tahu entah kenapa benci kali sama agama tertentu, ya kan. Makanya masuklah di rumah sakit Siloam. Entah betul entah enggak ya, koreksi aku ya. Entah hoaxnya itu, koreksi aku kalau salah, ya. Ya karena kemarin itu aku lihat juga di salah satu channel mengatakan bahwasanya dia itu dirawat di rumah sakit Siloam. Mau juga dia ke rumah sakit Kristen. Setahuku rumah sakit itu rumah sakit Kristen itu. Bangga aja. Makanya aku bilang ya nggak boleh seperti itu ya Pak Egy ya. Jadi kita semuanya harus bergandengan tangan. Kembali kita ke masalah Egy Sujana, iya kan? Tiket pesawatmu merek apa? Naik pesawat apa kau? Memang sebetulnya bukan nggak ada kewenangan ya, tidak ada urgensi dari pihak kepolisian, ya kan? Bertanya dia lagi di mana, naik pesawat apa, ya kan? Karena apa? Karena sebetulnya ada pemanggilan berikutnya. Aduh, ini pembohong kelas kakap ini biar tahu kalian. Kemarin itu katanya ini, nggak datang dia ke Solo, ke Jogja. Kawan-kawannya datang naik bus berbondong-bondong, dia nggak datang. Alasannya katanya ada yang menahan. Menahan. Iya, ditahan dia hari ini, besok lepas. Udah lagi, ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, maaf ya, tidak ada orang Sunda yang model kamu. Ada orang Sunda masa daya nate kooperatif, pun kok juga bawa-bawa suku. Tidak, aku
adalah orang yang paling mencintai suku, ya kan? Tapi ketika dia ya sudah melakukan sesuatu hal yang kurang terpuji, ya aku sangat menyayangkan. Karena apa? Aku tahu dia ini dari suku Sunda. Suku Sunda, suku Batak, suku Jawa, suku Minang adalah suku-suku yang bermartabat. Dia orang Sunda, Pung. Iya betul, oknum. Iya, itu dia. Jangan bawa-bawa suku lah, Pung. Bukan jangan bawa-bawa suku, bukan ya. Justru aku ingin menunjukkan kepada kalian betapa luhurnya nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap suku di bangsa ini. Nah, kalau orang sudah mengetahui nilai-nilai luhur yang dimiliki sukunya, dimiliki agamanya, dimiliki leluhurnya, dimiliki lingkungannya, dimiliki budayanya, tidak ada lagi orang-orang yang mau memancing kerusuhan seperti orang ini. Mantap kali kata-katamu, Bung. Bikin dulu puisinya, Bung. Kalian pancing-pancing aku mau bikin puisi. Kecuali kalau aku pakai kacamata Krisdayanti, ya lah baca puisi aku. Besar kali botolmu itu, Bung. Nggak ada gelas di rumah kami. Ya, jadi udah bisa kita tebak ya bagaimana endingnya ini nanti ya. Jadi bisa dikatakan ini kan masih awal seperti yang kukatakan tadi, kusampaikan di konten tadi pagi ya. Ini sebetulnya masih awal gitu loh. Masih tahap klarifikasi ya. Dan ini pun juga hanya bagian kecil ya, hanya langkah awal dari sebuah penyelidikan. Nah, ketika ya pihak kepolisian merasa perlu ya dan juga melihat ada potensi ya adanya tindak pidana, maka naiklah itu menjadi penyidikan. Nah, kalau penyidikan nanti dipanggillah kalian semua satu-satu. Disitulah mungkin nanti kalian ganti baju. Kan begitu. Kalau sekarang apa sih yang ditakutkan? Cuma klarifikasi kok. Tengok Roy Sur itu semangat, dia katanya ngasih kuliah dia di ruang pemeriksaan. Padahal Egy Sujana ini kan lebih senior kan. Maunya dia ngasih kuliah juga di ruang pemeriksaan. Masa takut sama juniornya? Kalah sama juniornya. Enggak paten lah kayak gitu. Dan juga aku dengar kabar. Ini masih dengar kabar ya. Tapi ini mungkin kita bahas di konten selanjutnya ya. Ada itu salah satu channel ya mengatakan bahwasanya ternyata bukan ijazahnya si Rismon aja yang palsu. Ternyata hak patennya juga palsu. Ada salah seorang ya, kalau kuakui memang ini pintar ini. Tapi next lah kita akan bahas ya. Dia periksa ya masalah patennya yang dimiliki si Rismon ini ya. Disesuaikan dengan nomor yang pernah disebutkan Rismon. Dan juga tahunnya ternyata nggak ada keluar. Nggak ada keluar nomor seri dari hak paten yang dimiliki si Rismon. Nanti kita bahas ya, entah iya entah enggak ya. Aku juga nggak berani bilang bahwasanya ini benar kan begitu. Sampai sekarang juga nggak pernah aku bilang Rismon ini jasanya palsu. Karena apa? Ya kan? Karena aku tidak punya kewenangan mengatakan itu palsu. Karena aku nggak pernah megang yang asli. Aku nggak pernah megang yang asli. Kecuali kalau aku pernah megang yang asli, baru bisa aku pastikan, oh yang ini yang palsu, yang ini yang asli. Itu dia. Ya, jadi kita akan melihat bagaimana profesionalitas dari kepolisian untuk mengusut masalah ini, oke? Jadi siapa lagi yang belum ya dipanggil? Oh, Rismon. Belum dipanggil Rismon ya? Iya. Kok belakangan ini dipanggil? Mananya? Biasa, ya kan? Jagoan India belakangan hadirnya. Jagoan India, perasaan India apa Belige? Belige-nya dibilangnya itu, gak pernah dibilangnya India. Aduh. Dan tahu gak kalian, jujur aja lo aku bilang ya. Kemarin itu kita video call ya sama teman-teman YouTuber Nusantara. Waktu itu
salah satu teman YouTuber Nusantara, Mas Agri itu baru pulang. Apa namanya, podcastan ya sama Mr. Q, M. Kodari ya. Dan tahu enggak kalian, ternyata dibawa lama setelah selesai dari podcast ya, makan bersama lah ini teman-teman YouTuber Nusantara dengan beberapa orang, beberapa rekan di restoran ya, di kafe. Nah, kebetulan waktu di situ ya, ternyata ngumpul mereka semuanya. Ada Dokter Tifa, ada Roy Suryo, ada Egy Sujana. Video call lah sama aku biar tahu kalian ya kan. Pung, tengok dulu Pung, lagi ngumpul orang itu katanya. Iseng lagu ku bilang, ajaklah podcast apa lagi ku bilang. Iya kan, ajak podcast itu. Ya. Jadi sampai disorot orang itu ya kan. Si Tifa lagi naik tangga, disorot orang itu. Roy Suryo lagi lewat, disorot orang itu, iya kan. Waduh, kok bisa kebetulan ya gue bilang begitu. Itu si Alia Egy Sujana. Beberapa hari yang lalu nongkrongnya di kafe. Kok tiba-tiba sekarang masuk rumah sakit? Naik gulanya, iya. Entah apa aja orang ini. Ya jujur aja gue bilang, ya kan. Kalau dibilang bukti-buktinya next lah gue bilang, ya kan. Ada di videonya Vicky, ya kan. Vicky itu menunjukkan bukti-buktinya kalau teman-teman YouTuber Nusantara kemarin itu di hari yang kebetulan sehari sebelum pemeriksaannya si Suryo. Ya, sehari sebelum pemeriksaannya si Suryo mereka ketemu nggak sengaja gitu. Dan satu lagi biar tahu kalian ya, Vicky Himpong ya, kemarin itu si Roy Suryo ngamuk-ngamuk dia di salah satu wawancara ya. Apa itu? Siapa namanya itu? Konten kreator itu yang namanya Vi yang ujungnya Himpong. Sembarangan itu ngomong. Ela, pakai kacamata ini segala macam. Ternyata Roy Suryo ini sudah mulai panas dia dengan ulahnya YouTuber Nusantara. Aduh. Ya, jadi kalian dukung terus ya YouTuber Nusantara ya, supaya apa? Supaya kami tetap semangat. Oke? Ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parvelak. Ya, kita doakan supaya Egy Sujana cepat sembuh. Kalaupun ada videonya fotonya beredar ketika dia lagi di rumah sakit, kita nggak tahu itu entah foto kapan itu. Mudah-mudahan aja foto itu memang foto terbaru kan begitu. Kalau bisa surat keterangan sakitnya itu bikinlah sampai 12 tahun. Jangan cuma 2 hari 3 hari gitu loh. 12 tahun harus menginap di rumah sakit. Gitulah biar keren. Kau lagi mendoakan ya Pung? Bukan mendoakan, ya kan? Ya kan, daripada nanggung-nanggung gitu loh. Kayak kemarin itu tabrak motor seberapa sih? Ditabrak trailer itu loh yang paten. Ini ketua sama wakil sama-sama, ya tingkahnya makin tua makin aneh. Ketua TPUA, ya kan? Tapi aku aneh melihat TPUA ini ya. Tim pembela ulama dan aktivis. Oke, ya. Kalau misalnya ulama yang diganggu, mereka bersuara nggak masalah. Ini kok fokusnya jadi ijazah palsu? Ya, terus Roy Suryo, Rismon, Tifa. Sejak kapan jadi aktivis? Setahu aktivis itu ya kan kayak si siapa ya, nggak apa namanya, Agri Fanani, AR Mahmud, Renadi SB, Vicky Himpong. Setelah itu ada Publik Menilai, DJ Anak Jenderal, ya kan. Setelah itu ada Hengki Banyuwangi Official, Want to be Kreatif, Farm Project. Itu semua itu aktivis itu. Kalau misalnya di antara nama-nama yang kusebutkan diganggu, cocoklah mereka membela. Karena semua orang yang kusebutkan tadi itu aktivis semua itu.
Pung, bagus-bagus kok, Pung. Kayaknya ku kenal nama-nama yang kau sebutkan tadi. Ya, dia kenal lah, orang mereka udah terkenal tuh. Iya kan? Itu yang kusebutkan tadi orang-orang terkenal itu semua. Kok nggak aku sebutkan ada namamu di situ, Pung? Ya, aku kan nggak orang terkenal, bukan aktivis aku. Aku konten kreator, manusia biasa. Aduh ya. Jadi semangatnya untuk aktivis-aktivis yang kusebutkan tadi, ya. Maju terus untuk Indonesia. Walaupun TPUA tidak membela kalian, masih banyak orang-orang yang sayang sama kalian. Hidup aktivis. Mati kali ketawa aku kau bikin, Pung. Ya, ada lagi, Pung, aktivis yang lain lagi. Siapa itu? Brojo Musti, Grobogan Gokil, Khairul Imam. Masih banyak rupanya yang belum kau sebutkan. Itu pun jadilah. Oke, jadi itu dulu dari Pung Parbelang. Salam NKRI, NKRI harga mati. Gitu deh video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.